Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Cokro Rijalullah dan NIM 300240090 dari kelompok B1 atau 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan juga inervasi. Jadi kenapa kita akan membahas REN? REN itu kan merupakan 4 organ yang ada di sistem uropoetika. Nah, di sistem uropoetika itu ada apa aja? Yang pertama itu tentunya yang kita akan bahas lebih dalam. Yang pertama itu ada REN, habis itu ada ureter, habis itu vesika urinaria, habis itu kita lanjut ke apa yang uretra. Ininya ureter dulu yang akan menghubungkan REN ke dalam vesika urinaria, baru ke uretra yang dia akan keluar. Nah, di sini tuh kita akan membahas REN. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus ingat bahwa REN itu memiliki unit terkecil yang kita sebut yaitu adalah nefron. Nah, nanti secara garis besar, dia itu merupakan organ yang peritoneal dan juga dia itu akan terdapat glandula adrenal pada polus superior. Maksudnya polus superior itu apa? Polus superior itu bagian atas dari yang namanya REN. Itu terdapat glandula adrenal, memiliki nama lain yaitu glandula suprarenalis. Nah, habis itu dia tuh posisi anatomisnya gimana? Kalau untuk posisi itunya, REN sinister itu akan lebih tinggi dibandingkan REN dexter. Nah, kalau REN sinister itu akan setinggi dengan vertebra toraks 12 sampai dengan vertebra lumbal yang 3. Ini bagian superior sama inferior dari REN-nya ya. Habis itu REN dexter itu akan lebih rendah sekitar setengah vertebra. Itu dikarenakan oleh pendesakan hepar lobus dextra. Itu yang membuat si REN dextra itu turun. Nah, REN itu akan ditopang oleh fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum. Nah, sebenarnya kapsul ginjal itu kan terdiri dari CP padat yang di sekitar dan juga jaringan lemak. Nah, ini kan dia itu akan ditopang oleh itu kan. Nih. Oh enggak ada. Nah, dia ini kan. Nah, dia lemaknya itu ada yang paranefrik dan yang juga perinefrik. Nah, kalau para itu dia lebih ke superficial, kalau para itu lebih profunda, kalau peri itu dia akan lebih ke superficial. Oleh karena itu deh, dia itu akan bergabung menjadi yang namanya fascia gerota. Kita lanjut. Nah, kalau struktur internal REN itu gimana? Yang pertama itu ada cortex renalis. Yang pertama itu ada columna renalis Bertini. Nah, strukturnya itu yang ada di antara piramidis. Nah, itu namanya adalah columna renalis. Selanjutnya yaitu adalah arcus corticalis. Yaitu lengkungan yang akan menghubungkan antara columna renalis. Lanjut yaitu adalah medulla renalis, yang itu ada beberapa struktur, tentunya banyak. Yang pertama itu ada piramidalis renalis, dia itu sebuah massa yang berbentuk konus. Yang kedua adalah papilla renalis, dia itu merupakan apeks dari medulla renalis yang menghadap sinus renalis. Yang ketiga adalah foramina papillaris yang merupakan lubang di ujung papilla renalis. Nah, kalau papilla renalis kan apeks dari medulla renalis sama base sinus. Nanti itu dia memiliki lubang di ujung papilanya itu memiliki lubang. Nah, yang kita sebut yaitu adalah foramina papillaris. Dia itu akan bermuara pada ductus papillaris Bertini. Yang keempat adalah calyx minor. Calyx minor ini masing-masing itu akan terhubung dengan papilla renalis. Jadi itu semacam bolongan gitu. Nah, kalau calyx mayor dia merupakan gabungan dari calyx minor. Jadi calyx minor ini nanti akan bergabung menjadi calyx mayor. Nah, calyx mayor itu terdapat di papilla renalis gitu. Yang keenam adalah
pelvis renalis, yaitu merupakan gabungan dari calyx minor yang akan menjadi ureter, yaitu kayak runtutan. Kecilnya adalah calyx minor, lanjut ke calyx mayor, dan terakhir adalah pelvis renalis, yang nanti dia akan melanjutkan diri sebagai ureter. Yang keenam, yang ketujuh adalah sinus renalis, dia itu merupakan pelebaran dari hilus. Nah, kalau untuk vaskularisasi ren itu gimana? Kalau untuk vaskularisasi ren, dia itu merupakan pertama banget, dia itu dari aorta abdominalis. Nah, nanti aorta abdominalis bercabang menjadi arteri renalis melanjutkan menjadi arteri segmentalis, lanjut arteri interlobaris, lanjut arteri arcuata, lanjut arteri interlobularis, habis itu menjadi aferen artik yang aferen, lanjut ke glomerulus, dia itu akan difiltrasi, lanjut ke yang namanya eferen. Eferen nanti dia itu ada yang ke peritubular kapiler sama yang vasa recta. Nanti yang peritubular kapiler itu dia akan melanjutkan ke peritubular vena, habis itu vena interlobular, lanjut ke vena arcuata, lanjut ke vena lobaris, dan yang terakhir adalah vena renalis, dan nanti akan melanjutkan diri yang terakhir ke yang namanya vena cava inferior. Nah, kalau untuk inervasi ren itu gimana? Nah, dia itu ada yang namanya plexus renalis. Nah, plexus renalis ini kita bagi menjadi 3. Ada yang somatic afferent, ada yang simpatis, dan juga ada yang parasimpatis. Nah, kalau yang somatic afferent, dia itu merupakan nervis planiki thoracici. Nah, kalau yang simpatisnya yaitu nervus planicus mayor et minor, sedangkan untuk parasimpatisnya yaitu nervus vagus, nervus yang paling banyak. Nah, kita lanjut ke yaitu plexus renalis, dia itu merupakan dia itu akan berhubungan dengan plexus testicularis pada cowok. Nah, kalau untuk drainasenya sendiri, dia itu masing-masing ren akan bermuara pada nodi aortiki rantelas atau lumbals di sekitar pangkal arteria renalis. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang superior, ada yang parasimpatis, ada yang simpatis, dan juga somatic afferent. Mungkin sekian aja penjelasanku tentang sistem uropetika tentunya terkhusus pada ren. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.